Salam saudaraku, kita berjumpa lagi. Kita jumpa lagi, tapi sebelum kita berdoa, kita mendengarkan satu lagu pujian. Kita dengarkan. When I am down and all my soul so worried, when trouble comes and my heart burdened deep, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mari kita berdoa saudaraku, sebelum firman Tuhan disampaikan, sebelum kita membahas bersama kebenaran ilahi, Dia yang akan kita undang untuk memimpin kita bersama. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada hari ini Engkau boleh hadir di antara kami untuk memimpin kami, memimpin yang berbicara maupun memimpin yang mendengarkan dan melihat, supaya apa yang Engkau sampaikan boleh masuk ke dalam telinga hati kami, boleh kami terapkan dalam hidup kami, dan kami beritakan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, kami semuanya siap. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Salam, salam, salam. Kita akan membahas sesuatu yang sama sekali ilahi. Sama sekali ilahi. Tetapi sesungguhnya banyak fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya, kita membahas tentang sadar ilahi. Gulungan kitab, buku pelajaran roh umat manusia selama di bumi. Gulungan kitab. Saya dan saudara tidak boleh melupakan bahwa kita turun ke bumi adalah untuk belajar gulungan kitab yang diperkenalkan dulu waktu di surga, yang dibawa oleh Sang Anak Domba untuk diajarkan kepada kita. Seperti biasa saya harus sampaikan bahwa yang kami aturkan bukanlah paparan ilmiah. Yang kami aturkan bukanlah teori teologi yang manapun. Yang kami sampaikan adalah bukan dogmatika siapapun, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi. Dan kebenaran ilahi yang disampaikan Roh Kudus untuk damai sejahtera bagi yang mengasihi Dia. Kita lanjutkan. Sesungguhnya super banyak pemaparan Allah, pemaparan aneka pelajaran bagi roh manusia tentang kekuatannya yang kekal, tentang keilahiannya,
Karena Allah tidak kelihatan, saudaraku. Jadi kita bisa lihat melalui karyanya sejak bumi diciptakan. Bagaimana bumi diciptakan, hari pertama, kedua, ketiga, dan ada proses namanya, ada kontrol, harus sempurna, itu semuanya hukum-hukum Allah. Ya, kemudian umat manusia dapat mengenal Allah, memuliakan Dia sebagai Allah. Kalau saudara dan saya mau, kenapa? Karena kita bebas kok. Saudara boleh mengenal Allah, boleh tidak. Allah menganjurkan kenalilah aku. Saudara boleh memuliakan Dia atau sebaliknya, tetapi Dia untuk hidup maka muliakanlah aku, karena Dia menciptakan kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan baca Roma 1 ayat 19 sampai 21a. Roma 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Terus Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nggak bisa berdalih, saudara. Saudara nggak bisa ngomong, boleh sih ngomong, tetapi nggak bisa berdalih bahwa Allah nggak kelihatan, gimana saya tahu. Ya memang Allah hanya bisa dilihat pakai hati nurani saudara, bukan pakai akal saudara. Nggak akan pernah nyampai. Ya, lanjut. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Iya, roh kita mengenal Allah, tetapi banyak kita tidak mengucap syukur kepada Dia. Itu masalah. Ya, tidak memuliakan Dia, itu masalah. Atau saudara, ada cara Allah memberitahukan dirinya kepada saudara dan saya. Allah memberitahukan kepada umat manusia tentang terang ilahi, tentang damai sejahtera yang diperkenalkan sejak 2000 tahun yang lalu contohnya. Ya, saudara, sekali lagi tergantung kita. Apakah terang ilahi, apakah yang di sekeliling kita, pohon kelapa, menjadikan saudara percaya kepada Allah? Itu sangat tergantung saudara dan saya. Kesadaran seperti apakah yang diinginkan Allah? Kesadaran ilahi seperti apakah yang sang anak domba inginkan dari saudara dan saya sebagai umat manusia, sebagai calon anak-anak Allah? Seperti apa? Yang pertama, kata-katanya agak aneh. Kata-katanya tidak biasa. Namanya sadar gulungan kitab. Kita yang sudah murid Tuhan mungkin belum banyak mengingat ya, bahwa kita diwajibkan sadar gulungan kitab. Apa itu, Pak? Wahyu 5 ayat 1. Sadar gulungan kitab. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam gulungan kitab, terus dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Saya udah ulang beberapa kali ini supaya saudara dan saya mengingat, roh saudara dan saya mengingat. Ya. Lalu ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang mampu membuka gulungan kitab.
apalagi membuka meterai-meterainya. No one. Buktinya ayat 3. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya dan saudara belajar tentang hal ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pinter-pinteran, bukan. Tapi supaya umat manusia, paling tidak saya dan saudara, jangan pernah menyalahkan Allah. Bahwa Allah kejam, Allah tidak adil, apalagi pernah menghujat Allah. Kenapa? Saya balik dulu sedikit. Ulangan 30 ayat 15-18 itu menunjukkan, saya ingin sampaikan kepada saudara, saya ulang lagi sedikit supaya ulang berkali-kali. Supaya Ulangan 30 ayat 15 sampai saya dan saudara jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa? Takut akan Allah itu adalah awal daripada hikmat. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Saudara bacanya besok juga hari ini, lusa juga hari ini, setiap saat. Yaitu dihadapkan pada saudara dan saya tentang kehidupan dan keberuntungan. Pilih kehidupan dan keberuntungan, terus kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan, bukan Tuhan yang membuat. Kita di bumi ya memang kayak gitu. Ya, tetapi saya dan saudara dia diperhadapkan memilih. Lanjut. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan supaya apa? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kemana engkau, apa katanya? Kemana engkau masuk? Kemana engkau masuk? Artinya di mana saja saudara berada. Kemana engkau masuk? Terus ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Lalu ayat 18. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tergantung pilihan kita. Ya, tergantung pilihan saudara dan saya. Allah Maha Adil. Allah memberi udara kepada orang baik. Allah memberi udara kepada orang yang jahat sama saja. Ya. Saudara, yang kedua, apakah saudara mau mengakui sang anak domba yang kita kenal sejak di surga kekal? Yang roh saudara dan roh saya kenal sejak kita berada di surga kekal sebelum turun ke bumi. Roh saudara dan roh saya mengenal. Kita tengok, apakah Allah Maha Adil? Kita tengok bahwa Yohanes 6 ayat yang 38. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sesungguhnya Allah Bapa, Allah yang Maha Esa menginginkan seluruh roh manusia yang pernah turun ke bumi bisa balik ke surga kekal. Itu.
Sesungguhnya demikian. Jadi jangan ada saudara pikir Allah merencanakan yang 2/3 masuk neraka, yang 1/3 masuk kembali ke surga. Tidak. Yang terjadi Allah tahu. Tetapi risiko daripada Allah merekrutmen anak-anak Allah. Demikian yang terjadi. Tadi udah dibaca. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya cerdik. Sorry, saya harus ngomong. Saya mencoba secara pribadi supaya saya cerdik. Boleh jadi banyak di antara kita. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan menghakimi umat manusia? Anak domba. Siapakah yang turun ke bumi mengajar umat manusia? Anak domba. Jadi, daripada nanti pada waktu penghakiman akhir saya menunggu dihakimi lalu belum tentu masuk surga kekal, saya mengikuti yang ayat 40. Ulang lagi. Bang, ulangin lagi ayat 40. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Yang melihat anak. Roh saya melihat kembali sang anak domba. Roh saya dan roh saudara, mari melihat lagi sang anak. Dan yang percaya kepadanya. Kata percaya kita tahu bahwa percaya artinya kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Istilah kita kerja ilahi, itu namanya percaya. Bergandengan tangan dengan Tuhan, itu namanya percaya. Supaya apa? Supaya nggak perlu dihakimi pada akhir nanti setelah bumi kiamat. Lanjut, dan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Supaya kalau saya mati, kita semuanya akan mati. Roh saya bangkit dari antara orang mati. Ya, saudaraku yang kekasih, kita kembali kepada sadar gulungan kitab. Sadar gulungan kitab. Tadi udah kita baca bagaimana sang anak domba mendidik kita, diserai Allah untuk mendidik kita, untuk menggembleng kita, untuk menyeleksi. Ya, maka saya pakai bahasa luar angkasa, manut saja. Ya kan? Manut saja kita. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa gulungan kitab ada di antara kehidupan kita. Gulungan kitab ada bahkan di antara saya dan saudara dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat, bahkan mungkin dibawa oleh tetangga kita. Udah dikasih baik-baik, kita sudah ramah, mereka mengejek. Ada yang terjadi demikian. Itulah salah satu isi gulungan kitab yang akan kita ajarkan waktu kita kembali ke surga kekal, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena kalau di surga kita kenapa Pak yang tetap di surga saja pelajarannya nggak ada apa yang disebut sebagai pengetahuan yang jahat dengan prakteknya. Di sini ada prakteknya, ada pengetahuan yang baik dan yang jahat dengan prakteknya. Di sana nggak ada. Akan kita bawa ke surga kekal pada waktu kita nanti menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam Allah. Yang kedua, sadar manusia Allah. Sekali lagi, yang pertama tadi, saya sekali lagi mengingatkan saudara dan saya, terserah mau mengakui sang anak atau mengingkari dia. Roh saya dan saudara mengenal dia sejak di surga kekal. Ya kan? Itu. Sadar manusia Allah. Sadar calon anak-anak Allah. Saya dan saudara kerap kali mungkin saudara ngomong, saya kan sekedar manusia, atau mendengar dari orang lain, saya kan manusia biasa. Bukan. Kalau saudara turun ke bumi, sebetulnya itu manusia untuk menjadi manusia Allah.
Bukan saudara manusia sama dengan binatang atau lebih tinggi dari binatang sedikit. No, saya dan saudara itu manusia Allah. Manusia Allah artinya saya dan saudara sekolah di bumi ini. Sadar bahwa di bumi ini, hanya di bumi ini roh-roh manusia dapat tumbuh dan berbuah. Dengan pesat. Di sana tidak bisa. Ya, untuk menjadi anak-anak Allah tidak bisa tumbuh, harus tumbuh dengan pesat. Sayap rohani saudara dan saya, 7 sayap rohani harus tumbuh dengan pesat. Kesempatannya di bumi. Maka mari berkiprah di bumi. Ya, saudara tinggal begitu banyak pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat dengan resiko seminimal mungkin, saudara. Ya, kalau kita mempelajari pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat, lalu kita bisa ikut jahat. Oh, enak banget ya. Jadi koruptor ya. Mobilnya 17 tahun ke atas, 17 banyaknya. Mobil mewah lagi. Nggak ikut korupsi, mobil satu pun setengah mati, cicilannya susah. Ya, itu tergantung pilihan saudara. Tuhan tadi sudah sampaikan bahwa kita dipersilahkan memilih. Saudaraku yang kekasih, supaya aman, saya menyarankan supaya aman, saya dan saudara memasuki suatu sekolah. Namanya sekolah kebenaran ilahi. Namanya sekolahnya kerajaan Allah di bumi. Ya. Pengusahanya Allah Bapa, Allah yang Maha Esa, Allahu Akbar. Direkturnya anak Allah. Kemudian pengajarnya Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Umat manusia. Saudara dan saya. Yang apa? Syarat untuk memasuki sekolah kerajaan Allah adalah sudah dibersihkan Tuhan. Kita tengok Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar. Kita pakai kata dilihat direkturnya, Bapak pengusahanya. Saudara silahkan mau pakai istilah apa. Lanjut. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. That's the first rule. Itu peraturan pertama dan utama, yaitu setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Di sana sekolah itu saudara dan saya harus berbuah, nggak bisa nganggur. Sekolah religi, sekolah Taurat boleh jadi nganggur. Di sini nggak bisa. Itu sekolah khusus supaya saya dan saudara kalau pulang punya. Nanti saya ceritakan. Lanjut. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya, harus bersih. Artinya kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bebas dari karakter-karakter buruk, kenajisan, dan seterusnya. Tentu saja akan dibersihkan setiap waktu oleh Tuhan. Dan kita siap untuk dibersihkan, itu masalahnya. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa tapi kita lanjutkan dulu ya, kayak apa sekolah kerajaan Allah ya. Lanjut dulu Mas. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak ada lagu Amren membolos. Tidak boleh membolos. Ya, harus tinggal di dalam aku. Lanjut. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. The second rule is
Di luar aku nggak bisa berbuah. Terus Ayat tidak 6. bisa berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wow. Itu second rule. Ya, kalau tidak tinggal dibuang, diafkir. Ya, apa kalau bahasa kuliahnya? DO. Di DO. Di DO. Ini anak saya yang kuliah, tapi kalau saya udah nggak kuliah. Lanjut. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. The third rule, yang ketiga adalah nikmat sekali, yaitu kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka akan berbuah. Mintalah apa saja yang engkau inginkan, tentu hal-hal yang ilahi dulu. Terakhir, Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. saya ingin sampaikan kepada saudara, biaya masuk sekolah kerajaan Allah cukup mahal. Saudara mau tahu biayanya? Yohanes 14 ayat 15. Saudara mau tahu biayanya? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Biayanya menuruti segala perintahku. Biayanya mahal. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya, mahal biayanya. Tetapi cocok, kemahalannya itu pantas karena saudara harus akan mendapatkan hadiah 3 surga. 1, 2, 3 surga. 1 surga di bumi ini, tadi damai sejahtera, apapun yang kau minta diberi. Kemudian yang kedua, kalau mati masuk Firdaus. Yang ketiga, pasti mendapatkan surga kekal. Coba biaya yang penting. 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat 20, sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Yes. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Harganya mahal, dibeli oleh Tuhan, dan kita membayarnya dengan memuliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan juga akan menghapuskan selubung. Kenapa, Pak? Ini teologi apa, Pak? Nggak ada teologi-teologian. Ya, saya sudah 25 tahun lebih belajar kebenaran ilahi dan belum pernah selesai. Ya. Dan memudahkan adalah karena ada selubung kegelapan yang dibuka untuk setiap yang masuk, anak didik, calon didik atau apapun namanya, dibuka selubungnya. Ya, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia diusir, sehingga memudahkan saudara belajar kebenaran ilahi, memudahkan saudara dan saya untuk dididik Tuhan, memudahkan saudara dan saya diajar oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus tadi lanjutkan, Yohanes 14 tadi ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya? Siapa itu? Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Lanjut. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Ia menyertai kamu dan
dan akan diam di dalam akan kamu. diam di dalam kamu. Itulah luar biasanya sekolah kerajaan Allah, sekolah kebenaran ilahi. Yang terakhir, saudara, tetapi sebelum terakhir saya akan sampaikan apa sih yang diperoleh selain ini. Kita akan tengok apa yang diperoleh saudara dan saya kalau saudara belajar di sekolah kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 27. Yang pertama, saudara dan saya, roh saya dan saudara akan kaya kebenaran ilahi. Roh saya dan saudara akan, baca dulu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar. Roh kita tidak lagi gelisah dan gentar karena takut mati, takut masuk alam maut, takut siksa kubur. Enggak lagi takut dan gentar. Nasib buruk kita diubah. Kita kaya kebenaran ilahi, kaya harta ilahi, memudahkan kita mencapai cita-cita ilahi kita menjadi anak Allah. Oh, banyak yang dapat diraih. Yang terakhir, apa aja yang dapat diraih? Yang terakhir tentunya kita memang mau. Tadi udah dibilang di dalam sekolah kerajaan Allah, kita tidak boleh diam aja. Kita harus berbuah. Maka untuk itu yang terakhir adalah sadar harta surgawi. Sadar bahwa saya dan saudara pulang ke surga meraih, mengambil apa yang disebut sebagai aneka harta surgawi yang tersedia di bumi. Ketika kita mati nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mumpung saya dan saudara masih hidup, ya, saudara bisa mengambil aneka pahala. Berbuat baik kepada tetangga, mengasihi orang dan segala macam, empati, aneka pahala. Yang mereka nggak punya beras, saudara punya beras, kasihkan. Ya, kasih yang terbaik, pahalanya lebih besar. Saudaraku yang kekasih, aneka upah ilahi. Ya, saudara bisa mengasihi musuh saudara selama di bumi. Sudah pikir aja gini aja, orang musuh nyebelin, ya waduh banyaklah orang-orang yang menjadi contoh pengetahuan yang jahat, banyak nyebelin, ya. Oh, mumpung ada dia dan mumpung saya hidup, saya mau meraih upah ilahi sebesar-besarnya. Tapi bukan berarti saudara nyari musuh, saudara ngeludahin orang, itu salah. Aneka sarana pertumbuhan saya rohani, ya. Aneka kasih ilahi. Ya, di surga nggak ada rumah tangga, saudara. Di bumi ada rumah tangga. Rumah produktif ilahi, saya pakai kata gitu. Kenapa? Saudara bisa mengasihi anak-anak. Saudara bisa menimang-nimang anak-anak. Banyak ada saya kenal bapak-bapak tidak mau menimang anaknya sejak bayi. Kenapa? Nggak tahu. Tapi ketika saudara menimang anak saudara, timplung-timplung, timplak-timpluk, saudara dapat upah kasih sayang, bukan? Ketika saudara dapat mengasihi istri terkasih, ya berkali-kali saya bilang, kasih bunga, kasih perhatian, atau sebaliknya istri juga. Pulang-pulang suaminya dari kantor, pada zaman sebelum COVID pulang-pulang dari kantor, kasih air. Bukan disiram air, maksud saya kasih minum. Pak, haus ya Pak? Oh Papa yang terkasih, engkau house of the rising sun. Ini loh, saya udah buatin jeruk. Minum saudara. Bisa dibuatin jeruk. Aneka buah ilahi, saudara bisa membawa orang-orang untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk ikut apa? Mendaftarkan di sekolah kerajaan Allah. Saudara dapat buah ilahi, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudara dapat buah ilahi. Luar biasa kan?
Saudara dapat pangkat ilahi, perjuangkan banyak. Udah kita bahas berkali-kali. Maka pada sore hari ini yang dibutuhkan oleh saya dan saudara ada 3. 1, sadar gulungan kitab. Mulai hari ini, mulai besok pagi, saudara belajar tentang gulungan kitab. Bukan di Alkitabnya, dalam kehidupan sehari-hari. Sadar manusia Allah. Jangan saudara bilang, aku manusia kok, maka aku marah-marah itu karena aku manusia. Ya, beda saudara, yang marah-marah itu harimau. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, sadar harta surgawi itu sangat penting. Kumpulkan harta surgawi setiap saat, mumpung saya dan saudara diberi nafas oleh Tuhan. Amin.